A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fitarini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kawingi terakhir nduki ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warisin. Surat Al-Anbiya ayat 89. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa Zakaria ay wadhkur lan tegese nutura sapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakaria ing Nabi Zakaria tegese ing ceritane Nabi Zakaria alaihi salam wa yubdalu lan den gawe badal minhu sangking lafat Zakaria ya Allah ya Rabbi ya Karim minhu sangking lafat Zakaria napa sing digawe badal apa idnada rabbahu lafat idnada rabbahu idnata ing dalem nalikane donga sapa Zakaria donga rabbahu ing pangerane Zakaria dungane bi qaulihi kelawan dawe ta ucapane Zakaria Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warisin. Nyatane dawuh Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warisin. Rabbi do pangeran ingsun la tadharni ampun ninggalake atau ngejarne panjenengan ing ingsun. Ampun ninggalake utawa ngejarake panjenengan ing ingsun Zakaria fardan hale dewi ai bila waladin tegese kelawan tanpa anak yarisuni kang marisi sapa walad ing ingsun yang mewarisi tapi mewarisi di sini dalam segi fil ilmi wan nubuwah ai fil ilmi wan nubuwah jenengan catat ngoten wa anta khairul warisin wa anta hale utai panjenengan iku khairul warisina sak bagus-baguse kang paring warisan sak bagus-baguse zat kang marisi ngoten mawon sak bagus-baguse kang marisi kang podo marisi al-baqi ba'da fana'i khalqika al-baqi tegese zat kang langgeng ba'da fana'i khalqika ing dalem sause rusake atau binasane makhluke panjenengan fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Surat Al-Anbiya ayat 90. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fastajabna mongko nuli nyembadani ngijabahi utawa nyembadani sapa ingsun Allah lahu maring Zakaria nidaahu ing pangundangi utawa dungane Zakaria enak ditulis nidaahu ing dungane Zakaria bahkan bukan hanya mengijabahi saja wa wahabna lan maringi sapa ingsun lahu maring Zakaria maringi Yahya ing Yahya waladan hale dadi putra jaler wa aslahna lahu zaujah wa aslahna lan bagusi sapa ingsun Allah lahu krana arae Zakaria
zaujahu ing bojo wadone Zakaria. Fa'atat bil waladi. Fa'atat mongko nuli bisa nekaake sapa zaujah bil waladi kelawan anak ba'da akimiha ing dalem sause mandule utawa gabuke sindan zauj dalam sause mandule atau gabuke zauj. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Innahum sa'tanani al-madhkur minal anbiya. Tulis innahum sa'tanani al-madhkur minal anbiya ai man tegese wong dzukira kang wis den tutur sapa man. Tulis pakai bahasa Indonesia nak. Dzukira kang wis den tutur sapa man minal anbiya'i saking para nabi iku ya Allah ya Rabbi ya Karim kanu ana sapa mazkur man dzukira minal anbiya iku mawon langsung iku yusariuna podo age-age mempercepat bergegas yubadiruna tegese podo age-age sapa man dzukira minal anbiya fil khairati ing dalam pira-pira kebagusan ayat taati tegese ing dalam pira-pira kebagusan wa yad'unana lan podo ndonga sapa man dzukira minal anbiya lan podo ndonga sapa man dzukira minal anbiya ndonga ya Allah rohoban krono arai rohoban ai fi rahmatina rohoban krono arai demen fi rahmatina ing dalem welas ase ingsun Allah wa rohaban lan krono arai wedi rohaban lan ing dalem arai lan krono arai wedi min adabna saking siksa kita saking siksa ingsun Allah wa kanu lana khasyiin wa kanu lan ono sapa man dzukira minal anbiya Yahya kitab sing kuning nak sing ditingali kitab sing kuning dimaknani diharakati wa kanu lan ono sapa man dzukira minal anbiya lana maring ingsun Allah iku khasyiina kang padha wedi kang padha khusyuk sami mawon kang padha wedi kang padha ndepe-ndepe khasyina kang padha ndepe-ndepe ai mutawadiina tegese kang padha ndepe-ndepe fi ibadatihim ing dalam ibadahe man dzukira minal anbiya ing dalam ibadahe man dzukira minal anbiya pun. Terus niki merupakan cerita yang ke-9. Niki sak mangke bahas ceritane Nabi Zakaria. Malakna teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim tang surat Al-Anbiya ayat 89. Ngriki dingendikaken wa Zakaria idznada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Dan tuturkanlah ceritanya Nabi Zakaria tatkala Nabi Zakaria itu berdoa kepada Tuhannya dengan ucapannya rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Wahai Tuhanku, janganlah engkau meninggalkanku dalam keadaan sendiri. Wa anta khairul warisin, sedangkan engkau merupakan zat sebaik-baiknya yang mewarisi. Yang mewarisi. Mulane teng mriki didhawuhaken ini kan dawuhnya doanya Nabi Zakaria. Teng mriki dingendikaken bahwa wadzkur Zakaria, tuturkanlah wahai Muhammad tentang ceritanya Nabi Zakaria. Ceritanya Nabi Zakaria wa yubdalu minhu
dan dibuat badal dari lafadz Zakaria idznada rabbahu. Lafadz idznada rabbahu tatkala Nabi Zakaria itu berdoa kepada Tuhannya biqaulihi dengan ucapannya Rabbi la tadarni fardan ay bila waladin yarisuni. Wahai Tuhanku, janganlah engkau membiarkanku sendiri. Sendiri dengan arti nopo? Ai bila waladin yarisuni. Yakni dengan tanpa adanya anak yang mewarisiku. Wa anta khairul warisin. Sedangkan engkau merupakan zat sebaik-baiknya yang mewarisi. Sebaik-baiknya yang mewarisi. Ai al-baqi ba'da fana'i khalqik. Yakni zat yang langgeng. Zat yang akan terus hidup, zat yang langgeng setelah semua makhluknya mati atau binasa. Pun secara garis globalnya berarti tanda kutipnya ngeten, Nabi Zakaria ini lek bahasane awak dhewe niki termasuk daripada golongannya nabi yang pejuang garis dua, Pak, bahasane ngoten. Jadi banyak permasalahan tidak kunjung mendapatkan anak. Itu adalah permasalahan yang dialami bukan hanya orang-orang biasa seperti pada orang-orang pada umumnya. Bahkan para nabi pun juga mengalami yang namanya menunggu. Menunggu seorang anak, seorang buah hati. Bahasane ngoten. Bahkan tengeriki ini ceritanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini sampai ndonga dumateng Allah Ta'ala, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau meninggalkanku, membiarkanku dalam keadaan sendiri, tidak memiliki anak yang bisa mewarisi. Tengeriki dawuh para ulama, bila waladin yarisuni fil ilmi wan nubuwah. Jadi dengan tanpa adanya anak yang bisa mewarisiku. Mewarisi itu dalam segi ilmu dan juga kenabian. Jadi harapan besar daripada Nabi Zakaria kenapa kok ingin punya anak, itu bukan kok gara-gara ancen mek gur kepingin punya anak tok ngoten mboten. Tapi harapan besar, niatnya Nabi Zakaria ingin punya anak adalah ingin memiliki seorang penerus dalam segi ilmu dan juga kenabian. Les bahasa singkate, sering didawakan kalian Gus Baha, awak dhewe iku pengin duwe anak iku mek engko tujuane mek siji. Anak adalah sebagai penerus sujud kita di atas muka bumi ini. Napa? Anak adalah penerus sujud kita di atas muka bumi ini. Jadi harapan besar kita punya anak itu bukan kok buat bangga-banggaan, anaknya akeh sok kayak bangga-banggaan dan seterusnya, atau bahkan anak itu merupakan investasi dunia dan bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi Zakaria dan para mukminin. Kita memiliki anak itu bukan kok ben anak iku kok akhir lek wis gede awak dhewe kok penak dibiayai mboten. Tapi anak itu adalah sebagai penerus kita untuk melanjutkan agama Islam ini dan untuk meneruskan sujud kita di atas muka bumi. Itulah harapan yang dimiliki oleh Nabi Zakaria, bahwa Nabi Zakaria ingin memiliki seorang anak yang melanjutkan di dalam urusan ilmu dan kenabiannya. Bon, jadi bila waladin ya di sini ai fil ilmi wal ibadah. Wa anta khairul warisin, sedangkan engkau adalah sebaik-baiknya zat yang mewaris. Tengeri tinggal akan. Nanti artinya khairul warisin niku ngeten. Saya kalau buka nih teng tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi ne, tengeri beliau dawuh Al-Qissah At-Tasi'ah ini merupakan cerita yang nomor 9. Jadi ceritanya tengeri akan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjelaskan betapa Nabi Zakaria itu sudah benar-benar, tanda kutipnya sudah benar-benar putus asa dari segala sebab. Tidak putus asa dari Allah, tapi putus asa dari segala sebab yang menyebabkan beliau itu dalam kondisi yang tidak bisa memiliki anak. Wes putus asa, lek cara wong saiki ngono wis jajal apa jenenge bayi tabung dan seterusnya, tetap tidak berhasil.
Wa habba yu'nisahu wa yuqawwiyahu ala amri dini wa dunyahu wa yakunu qa'iman maqamahu ba'da mautih. Nabi Zakaria ingin memiliki seorang anak yang bisa membuat beliau bahagia dan ingin menguatkan terhadap Nabi Zakaria dan melanjutkan terhadap Nabi Zakaria dalam urusan dunia dan agama. Kalau dalam tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam ngeri disebutkan wa yakunu qa'iman maqamahu ba'dal maut niku ala amri dinihi wa dunyahu. Melanjutkan urusan dunia dan urusan agama. Maka Nabi Zakaria ini berdoa secara tulus kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Nabi Zakaria ini mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha kuasa dan dalam keadaan kondisi di mana sudah sangat nyuwun sewu teng mriki wa inin tahat al halatu bihi wa bi zaujihi min kibarin wa ghairihi ila ya'si min dzalika bi hukmil ada. Di mana Nabi Zakaria dan juga istrinya itu mencapai titik atau kondisi di mana beliau dan istri beliau itu di umur yang sudah sangat tua renta, yang secara hukum adatnya sudah tidak mungkin untuk punya anak itu. Tangri tingdikaken Nabi Zakaria ndonga koyok ngene iku dalam keadaan umurnya sudah 100 tahun dan istrinya 99 tahun. Wis bayangno dhewe lah. Nabi Zakaria umurnya pinten 100 tahun. Kondisi bukan akhir hayatnya. Dungo Rabbila tadarni farda wa anta khairul warisin. Jaluk anak Rabbila tadarni farda wa anta khairul warisin. Pian dungo jaluk anak iku kondisi ini Nabi Zakaria umur 100 tahun. Garwane istrinya beliau dalam keadaan umurnya 99 tahun. Berarti selisih antara Nabi Zakaria dan istrinya itu cuma 1 tahun. Berarti. Bayangnya Pak, ini cara hukum adat. Uang umur 99 tahun, Nabi umur 100 tahun is tunu. Tapi beliau berdua tidak lantas putus asa dari Allah Ta'ala. Kalau putus asa dari segala sebab yang mungkin bisa ditempuh sudah putus asa wis gak kena iki bisa. Cara pengadatan wis gak kena. Tapi kalau secara hukumnya Allah Ta'ala semua tidak, bahasanya Allah Ta'ala itu maha mampu. Allah Ta'ala itu qadir. Allah Ta'ala itu maha kuasa. Niki dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi Masya Allah umurnya wis sepuh tenan 100 tahun musuh 99 tahun. Tengriki dilanjutakan wa anta khairul warisin, sedangkan engkau ya Allah merupakan sebaik-baiknya yang mewarisi. Artinya ya nopo, ini merupakan sebuah bentuk kerelaan daripada Nabi ya Allah ya Rabbi ya Karim, kerelaan ridho dan juga relanya Nabi Zakaria terhadap hukum yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dengan ini dikatakan artinya adalah ka'annahu alaihi salam qala illam tarzukni man yarisuni fala ubali fa innaka khairu waris. Dengan ini dikatakan arti daripada fa innaka khairul warisin, bahwa engkau ya Allah merupakan zat yang sebaik-baiknya yang mewarisi. Artinya andaikan sebenarnya bahasan Nabi Zakaria ini menurut tafsiran yang kedua. Asline Gusti umpama toh kula niku tidak memiliki seorang anak ngono fala ubali, itu enggak masalah. Karena apa? Fa anta khairul warisin. Karena engkau adalah sebaik-baiknya yang mewarisi. Artinya Allah Ta'ala di dalam melanjutkan bahasanya, memberikan, mewariskan bumi dan seisinya ini masih bisa kepada selainnya Nabi Zakaria. Masih banyak penerus-penerus yang melanjutkan ibadah dalam urusan dunia dan juga agama dalam keberlangsungan bumi ini, dunia ini. Selainnya Nabi Zakaria banyak bisa. Tapi sekali lagi Nabi Zakaria itu yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Nabi Zakaria bukan hanya melanjutkan untuk melestarikan keberlangsungan bumi ini, dunia ini.
tapi ingin memiliki seorang anak yang bisa melanjutkan beliau dalam urusan dunia dan urusan ilmu dan urusan kenabian. Wes, iki engko bahas ceritane seseorang yang ya, tanda kutipnya ya akimah bahasane ngoten. Jadi lek teng mriki niku lebih lengkapnya seperti yang didhawuhaken kalian Al-Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa tatkala Nabi Zakaria itu sudah berumur mencapai umur yang sudah sangat tua renta, bahasanya ngoten lah. Dalam keadaan masih belum diberi anak, maka Nabi Zakaria itu muwajahah bertawajuh kepada Allah, menghadap kepada Allah dalam keadaan meminta dan memohon. Seraya Nabi Zakaria berkata, qala rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su syaiba walam aku bidu'aika rabbi syakiyah. Ini rungokne tenan. Di dalam bagaimana yang namanya Nabi Zakaria itu bukanlah orang yang gampang putus asa. Tengeriki beliau dawuh, Rabbi wahai Tuhanku, inni wahanal admu minni. Sungguh tulang-tulangku ini sudah sangat lemah. Washta'ala ra'su syaiba, dan yang namanya rambut kepalaku ini semuanya sudah menjadi putih, sudah beruban. Walam akum bidu'aika rabbi syakiyah. Tapi aku ya Allah, dengan berdoa kepadamu, aku tidak akan menjadi orang yang celaka. Aku tidak akan menjadi orang yang rugi. Ini harapan besar daripada seorang Nabi Zakaria. Jadi gak atik putus asa blas. Sampai-sampai ngomong, cara bahasa kasar ngomong kan, wes cara balung niki kalau pun mboten kuat Gusti, dari segi napa umur bahkan rambut kepala niki sedanten semuanya sudah berubah. Tapi walam akum bidu'aika rabbi syakiyah. Ini yang perlu digaris bawahi dan titik tekankan untuk hati kita semua ini. Beliau berkata, pun pokoknya Gusti, kula ndonga nang panjenengan iki tidak akan membuat saya celaka dan tidak akan membuat saya rugi. Lewat dhewe kan seringnya kan masih ya tanda kutipnya ngira lek kapan awak dhewe iki ndonga ora dikabul-kabulne ngono kae wis ngerasa rugi ngene iki Pak ndonga ora enek jawabane. Enggak, eling-elingan walam akum bidu'aika rabbi syakiyah. Sanepian, dan tidaklah aku menjadi orang yang rugi, orang yang celaka dengan berdoa kepadamu. Ora enek ceritane wong dungo iku rugi, ora enek. Pun dilanjutkan lagi beliau dalam kelanjutan, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliyah. Tengah iki diingatikaken, dan aku mengkhawatirkan terhadap kerabat-kerabatku dan misanan-misananku dari setelahku. Wa kanat imraati akir, dan istriku ini merupakan seorang istri yang tanda kutipnya mandul. Tapi tetap fahabli min ladunka waliyah. Tetap ya Allah berikan kepadaku seorang anak. Maka falamma basyarahullah bil walad, maka tatkala Allah Ta'ala sudah memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria tentang akan adanya anak yang diberikan kepada Nabi Zakaria, maka ta'ajab. Nabi Zakaria itu sangat takjub. Karena li'annahu nadhara ila mu'tayatil asbab. Karena Nabi Zakaria itu cuma bisa, bahasanya ya, secara normalnya manusia itu cuma melihat kepada makom asbab. Cara hukum adat itu gak mungkin isan. Kaifa yarzuquhullah alwalad, bagaimana mungkin Allah Ta'ala memberikan yang namanya anak dalam kondisi yang seperti itu. Cara anane gak mungkin. Sampai-sampai Nabi Zakaria itu bertanya, ya bahasanya bertanya dengan nada halus kepada Allah Ta'ala. Qala rabbi anna yakunu li hulamu wa kanat imraati akiran wa qad balagtu minal kibari itiyah. Yang tinggi akan, ya Allah, bagaimana mungkin aku akan bisa memiliki seorang anak padahal istriku ini merupakan seorang
perempuan yang sudah dihukumi sebagai perempuan yang mandul. Dan aku sendiri ini juga sudah merupakan orang yang sudah tua renta. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Sekali lagi diingatkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Zakaria, ya memang seperti itu. Artinya kondisimu itu memang seperti itu. Tapi qala rabbuka, Allah Ta'ala, Tuhan kamu berkata, huwa 'alayya hayyinun. Huwa 'alayya hayyin. Bahwa hal tersebut memberikanmu anak dalam kondisi yang seperti itu, bagiku Allah itu sangatlah mudah. Jadi apapun yang kita anggap sulit atau bahkan kita anggap sedikit mustahil, hampir mustahil, eling-elingan bahwa huwa 'alayya hayyinun. Itu semua bagi Allah Ta'ala sangatlah mudah. Waqad khalaqtuka, ini bentuk Allah Ta'ala menerangkan kepada Nabi Zakaria bahwa sekalipun kondisimu secara adat sudah seperti itu, waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'ah, dan aku telah menciptakanmu pada sebelumnya dalam keadaan kamu tidak berupa sesuatu. Yan, tanya yuk. Jadi segi bolak-balik bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan seorang manusia dalam keadaan dulunya bukanlah sesuatu apapun. Ini sering diaturakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Bedane menungso menciptakan dengan Allah Ta'ala menciptakan. Kalau para manusia itu menciptakan dari benda-benda yang sudah ada. Paham? Menungso gawe oma, menungso menemukan apapun itu penemuan manusia, itu merupakan sebuah penemuan penciptaan yang berangkat dari sebuah perkara yang sudah ada. Tapi kalau Allah Ta'ala itu menciptakan sesuatu dari sebuah ketiadaan. Barang sing asale gak ono sama sekali menjadi ada. Bon. Tang riki dilanjutakan, sing pada intinya Allah Ta'ala ingin mengingatkan kepada Nabi Zakaria, tentunya kamu tidak perlu terlalu pakem kepada yang namanya makom asbab. Ya memang ada makom asbab seperti itu, ada, tapi Allah Ta'ala itu maha kuasa. Dan kebetulan Nabi Zakaria ini sekalipun selama 100 tahun belum punya anak, tapi Nabi Zakaria ini sudah training, bahasanya ngoten nggih. Sudah training, sudah latihan memiliki anak dengan cara nopo? Merawat terhadap yang namanya Sayyidah Maryam. Jadi Nabi Zakaria itu pancen selama 100 tahun belum punya anak, tapi training dua anak, rupane ngelamut Sayyidah Maryam. Ngoten lho bahasane ngriki waqat ta'allama Zakaria min kafalatihi li Maryam annallaha yu'ti bil asbab. Jadi Nabi Zakaria niku belajar dari perjalanannya beliau merawat terhadap Sayyidah Maryam bahwa seringkalinya Allah Ta'ala itu memberikan tentu dengan adanya asbab. Tapi wa yu'ti an in azzat al asbab wa qad tabara ahlu Maryam fi kafalatiha wa tasabaku fil qiyam bi hadhil khidmah li'annahum ya'lamuna syarafaha wa makanataha. Pun langsung niku secara garis globalnya ngoten. Lah teng mriki dingendikaken. Kenapa kok Nabi Zakaria itu teng mriki dingendikaken kenapa kok Nabi Zakaria itu kok sama sekali tidak putus asa. Beliau mendapatkan pelajaran seperti ini dari mana? Cara bahasa kasar ngomong. Tengriki dingendikaken bahwa tatkala Nabi Zakaria itu merawat terhadap Sayyidah Maryam dan tiap harinya itu memenuhi kebutuhan makannya Sayyidah Maryam. Cuma ada kejadian, kita semua sudah tahu. Di suatu hari ada sebuah kejadian di mana tiba-tiba tatkala Nabi Zakaria ini masuk ke kamarnya, ke ruangannya Sayyidah Maryam, yang ada itu tiba-tiba di hadapannya Sayyidah Maryam sudah penuh dengan yang namanya makanan. Amane ngomong sing bendino ngekei panganan dumateng Sayyidah Maryam iku ya
Nabi Zakaria. Dari sini kan beliau belajar bahwa segala sesuatu itu harus melalui asbab. Cuma kok tiba-tiba ada satu hari di mana Nabi Zakaria ini baru masuk. Tapi kok sudah di hadapannya Sayyidah Maryam itu sudah penuh dengan makanan. Hingga yang namanya Nabi Zakaria bertanya kepada Sayyidah Maryam. Qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Akhirnya Nabi Zakaria ini bertanya, wahai Maryam, dari mana kamu mendapatkan semua ini? Ya, Sayyidah Maryam pun berkata, qalat huwa min indillah. Itu semua dari Allah Ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendaki dengan tanpa adanya perhitungan. Makanya tengriki akan maka ini merupakan sebuah perhatian besar secara garis globalnya pelajarannya seorang ayah, seorang orang tua, yang namanya orang tua itu harus memperhatikan makannya anaknya dari segi jangan sampai anak ini memakan sebuah makanan yang bukan miliknya. Paham tak? Jadi maksudnya Nabi Zakaria nak kok ingin iki bukan kok bagaimana. Yan. Bukan kok bagaimana atau bagaimana. Maksud daripada Nabi Zakaria adalah menjaga seorang anak. Bahasanya ini tanda kutipnya bahasanya anak-anak yang diramut ngeten mawon. Itu jangan sampai memakan sebuah makanan yang bukan miliknya. Aja sampai tutup panganane dimakan. Ternyata makanan ini adalah makanan yang langsung rezeki daripada Allah Ta'ala. Dilanjutkan lagi, pelajaran terbesarnya dari sini, yang namanya Nabi Zakaria itu mendapatkan sebuah pelajaran. Rupane nopo? Iltaqata Zakaria ijabata Maryam allati ja'at sari'atan wasiqatan tadullu al-haq al-wadih alladhi la yatalal jaju qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'. Na'am hadi mas'alatun ya'rifu Zakaria lakin lam takun fi bu'rati syu'urihi faqad dzakarathu biha Maryam. Terus ngriki dikaaken. Wes ya Allah ya Rabbihu ya Karim, dari kalimat tersebut Nabi Zakaria itu mengambil sebuah pelajaran. Memang secara garis globalnya semua harus melalui sebab. Namun terkadang ada waktu-waktu, ada saat-saat di mana tidak melalui jalan sebab, tapi murni langsung pemberian daripada Allah Ta'ala, seperti Allah Ta'ala memberikan terhadap Maryam sebuah makanan langsung dari sisinya. Maka dari situlah yang namanya Nabi Zakaria mengambil sebuah pelajaran bahwa urusan anak pun juga sama. Tatkala makom asbab semuanya sudah tertutup buntu wisan, masih ada satu harapan daripada Allah Ta'ala. Bahkan sebenarnya juga sama. Madamal amru kadalik fahab li waladan yarisu an-nubuwah min ba'di sumayadkuru haysiyata du'fi wa kibara sinni wa kauna mraati akhiran wa ya haysiyatul man ila haysiyatul injab. Tengriki ingin dikaakan. Adanya kondisi beliau sudah sepuh, kemudian istrinya dalam keadaan mandul. Itu semua cuma jalan-jalan di mana sebab-sebab yang mencegah beliau memiliki anak. Tapi bukanlah sebuah hal yang mencegah beliau untuk bisa memiliki anak. Beda betul. Sebab-sebab yang mencegah beliau untuk mendapatkan anak, tapi bukan sebab yang menyebabkan beliau untuk putus harapan untuk mendapatkan anak. Bahasane Syekh Mutawalli Asy'arawi ngoten. Mulakno tengriki dilanjutakan. Kita lanjutkan teng ayat yang selanjutnya ya. Tengriki ingin dikatakan bahwa aila atlubu al arti daripada wa anta khairul warisin aila atlubu al walada li yarisa mulki min ba'di fa anta khairul warisin tarisu al ardu was samaa walaka kullu syai'. Pun terakhir niki sak mangke kita lanjutkan ke yang ayat 90. Fastajabna lahu Fastajabna lahu
wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghabaw wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Tengriki dikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengriki dikaaken fastajabna lahu aini ta'au, dan aku kabulkan doanya Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan aku berikan kepada Zakaria Nabi Yahya. Ai waladan, yakni dalam keadaan menjadi anak laki-laki. Wa aslahna lahu zaujah, dan aku perbaiki untuk Zakaria seorang istrinya. Fa'atat bil waladi ba'da akimiha, maka seorang istrinya Nabi Zakaria ini bisa memiliki, mendatangkan, melahirkan seorang anak setelah beliau dihukumi sebagai orang yang mandul. Innahum ayman dzukira minal amya kanu yusari'una ayyubadiruna fil khairat ayat ta'at. Para nabi itu selalu bergegas di dalam urusan kebaikan. Jadi ono barang api iku ora kok mek terima ngelakoni, tapi yusari'un, napa bergegas. Dan yang nomor 2, wa yad'unana raghaban ay fi rahmatina wa rahaban min adzabina. Dan mereka semua para nabi itu selalu berdoa kepadaku Allah dalam keadaan karena senang, karena cinta, karena berharap terhadap rahmatnya Allah, dan karena takut terhadap siksanya Allah. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka semua para nabi itu merupakan orang-orang yang khusyuk, bisa dimurati seperti itu. Ay mutawadi'ina fi ibadatihim, yakni dalam keadaan mutawadi, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mengkonsenkan diri dalam urusan ibadah. Bon secara garis globalnya ngoten. Sekarang kita tafsil. Fastajabna lahu. Niki kalau daunya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini bahasing jenenge masalah kemandulan ya ini. Ndang mriki Syekh Mutawalli Asy'arawi niki beliau dawuh. Ya Allah, ndang mriki beliau dawuh, maka falam takun istijabatullahi li Zakaria ayyabahu alwalad hala kibarihi wa kauna murati akhiran innama aidan sammahu. Jadi ngeten. Aslinya kan yang namanya Nabi Zakaria itu cuma meminta kepada Allah Ta'ala yang namanya anak. Ya Allah Gusti kula niki nyuwun anak yang bisa mewarisiku dalam urusan ilmu dan juga ibadah. Tapi Allah Ta'ala bukan hanya mengijabahi terhadap Nabi Zakaria dalam urusan memberi anak saja. Akan tetapi langsung oleh Allah Ta'ala diparingi putra plus diparingi asmo. Napa? Diparingi putra plus langsung diparingi asmo. Mulane fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Langsung kalian Allah Ta'ala. Orang itu tengriki dingendikaken. Jadi Allah Ta'ala mboten kok mek paring anak saja yang diharapkan oleh Nabi Zakaria, tapi langsung diberi anak plus juga namanya. Namanya sinten? Yahya. Ya. Namanya langsung diberi oleh Allah Ta'ala, diberi nama Yahya. Nah ini dilanjutkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Karena yang namanya nama itu akan benar-benar sangat berpengaruh terhadap seorang yang diberi nama. Kalau Yahya, ya mengerti pola maknanya Yahya itu apa? Yahya itu maknanya adalah hidup. Ya hayya Yahya itu hayatan, ya. Hayatan itu maknanya adalah hidup. Kenapa kok diartikan sebagai hidup? Kenapa kok dinamakan, dikasih nama Yahya, hidup? Kalau daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi tengriki. Waqad nusammi al asma'a tafa'ulan ayyakunu kadzalik. Kita semua itu seringkali memberikan sebuah nama itu tujuannya adalah satu, tafa'ulan. Tafa'ulan itu ya tengere, tafa'ul itu kita ingin mendapatkan barokah atau harapan sesuai dengan nama tersebut. Ben Yahya, semisal gitu ya. Itu
Yahya itu maknanya kan hidup. Berarti apa? Tengah ini tujuannya. Qad kalladzi samma waladahu Yahya wa yadharu annahu kana yu'ani min mautil aulad. Seringkali dawuhnya Syekh Mudawwil Asy'arawi. Itu orang kalau ingin anaknya hidup dalam keadaan biasane. Ben kate duwe anaknya mesti mati ya. Bahasa kasarnya ngomong anaknya matian. Kan banyak ya. Ada sebagian orang itu yang punya anak mati, nggak sampai hidup lama mati, atau bahkan malah sering keguguran. Maka tengeriki dawuhnya Syekh Mudawwil Asy'arawi salah satunya adalah engko lek anake lahir jenengno dengan nama Yahya ben anake urip tenanan orang matian. Niki dawuhnya Syekh Mudawwil Asy'arawi. Bahkan dilanjutkan samaitahu Yahya amalan fi Yahya. Dia menamakannya Yahya itu agar anaknya ini benar-benar menjadi hidup. Ini bukan Nabi Yahya ya. Ini cuma secara garis globalnya, secara umumnya mawon dong ya. Pengen anake urip, anake matian, iku jenengno anak sing wis lahir iku Yahya bin urip. Dan bahkan sama seperti halnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan oleh mbahnya Sayyidina Abdul Muthalib, menamakan putune niki dengan Kanjeng Nabi Muhammad itu tujuannya samaituhu Muhammadan liyuhmada fil ardi wassama. Aku menamakan cucuku ini dengan nama Muhammad agar benar-benar menjadi seseorang yang selalu dipuji di bumi dan juga di langit. Karena yang namanya nama itu merupakan sebuah harapan. Jadi bahasa kasarane ngomong jenenge Pak, jeneng sing apik tenanan sing duwe makna. Ojo sing penting keren, Lek oleh wong saiki kan jenenge kan ora patek arep. Jeneng-jeneng sing apik apa meneh jenenge nabi-nabi ngono kan wong saiki kan ora patek arep to. Ndolek jeneng iku sing keren, Kristiano. Ora atik ndelok maknane blas iki apa sing penting ketoke maknane keren. Wong saiki kan ngono to. Akeh-akeh itu sing penting keren dirungokne keren, mbuh maknane apa, mbuh bahasane apa, wis. Lah itu yang perlu kita ingatkan. Jadi aja sampai sing jeneng iku mek digawe jeneng keren-kerenan tok. Tapi kita harus melihat daripada maknanya itu apa. Pun kita lanjutkan lagi. Jadi Nabi Zakaria itu dikabulkan doanya, bahkan bukan hanya dikabulkan plus memberikan yang namanya noboh sekaligus langsung nama. Pun tengeriki dilanjutkan wa aslahna lahu zaujah. Aslahna lahu zaujah ini kan secara garis makna globalnya. Ini kan makna Al-Qur'an itu kan secara garis globalnya sangat umum. Kalau diterjemah itu masih sangat umum. Awak dia ora kena belajar Quran mek lewat terjemahan tok ora kena. Kalau secara maknanya aslahna lahu zaujah dan aku Allah itu memperbaiki terhadap istrinya Zakaria. Memperbaiki dari segi apa? Ini maknanya sangat banyak. Menurut yang ada dalam tafsirannya kita niku Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Syajaruddin Al-Mahalli beliau dawuh memperbaiki istrinya Nabi Zakaria itu dari segi perutnya, sehingga menyebabkan istrinya Nabi Zakaria itu tidak lagi menjadi mandul, sehingga bisa memiliki anak. Tengeriki dingendikaaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Oleh karena itu Allah Ta'ala niku mboten dawuh aslahna. Tengeriki bahasane lakin lima dalam yakul li Zakaria aslahnaka. Kenapa Allah Ta'ala niku mboten dawuh yang diperbaiki itu Nabi Zakaria, tapi malah istrinya. Karena li anna rajul solihun lil injab mada maqadirun alal amaliyah al jinsiyah. Karena yang namanya seorang laki-laki selagi dia masih mampu melaksanakan napa bahasane nggih hubungan lawan jenis, maka laki-laki itu pasti bisa atau bahasa statusnya nggak ada laki-laki itu mandul.
Paham ya? Pokoknya bahasa kasar, pokoknya wong lanang itu bisa menggauli istrinya. Berarti laki-laki itu nggak ada istilah laki-laki mandul, itu nggak ada. Ini pengen ngerti. Jadi pengen untuk menegaskan bahwa pokoknya selagi, kecuali wong lanangnya serai sok ngumpuli bojone Pak, barangnya orang ngadeg ngono misalnya. Nah itu wis beda lagi. Tapi secara garis globalnya, lek dawe Imam Fakhruddin Syekh Mutawalli Asy'arawi, wong lanang itu pokoknya selagi bisa menggauli istrinya, itu nggak ada istilah laki-laki mandul. Tapi bahkan mahma balaghu minal kibari, sekalipun kondisinya sudah sangat tua renta, pokoknya wong lanang masih wis tuwek wis bahasane ngono. Selagi masih barangnya masih aktif wis bahasane ngono ya. Selagi barangnya itu masih aktif bisa menggauli istrinya, itu nggak ada istilah laki-laki itu mandul. Khilafal mar'ah al mustaqbilah. Beda urusannya dengan seorang perempuan. Kalau perempuan, fahiyallati yahdusu minha at-tawakkuf. Permasalahannya itu ada pada seorang perempuan. Jadi ada istilah mandul atau tidak itu pada perempuan. Lanang ini dilanjutkan, wa ashabul ukmi wa adamil injab narafihim ayatin min ayatillah. Dan yang lebih sangarnya lagi, seringkali itu kita melihat betapa semua hal ini berawal daripada kekuasaannya Allah Ta'ala. Artinya ya nopo, fanara az-zawjaini sahihaini. Kita terkadang itu melihat ada sepasang suami istri sama-sama sehat. Bahasanya podo-podo si aktive wis, bahasanya ngono ya. Tapi dalam jangka waktu yang lama ya ajhizatuhuma sholihatan lil injab. Barangnya itu sama-sama masih aktif, masih on, cara bahasanya ngoten. Tapi nopo masih tidak diberikan yang namanya keturunan. Dan yang lebih sangar lagi, ini benar-benar sering terjadi. Ono sing jenenge wong lanang ambek wong wedok iku padha-padha sik enome rabi wis suwe ora iso duwe anak. Barang marang ngono pegatan sing lanang rabi ambek wong liya, sing wedok ya rabi ambek wong liya, karo-karone iso duwe anak. Kan aneh to, Pak? Cara digadokne lho, kan aneh. Kalau seorang suami ini menikah dengan orang lain bisa punya anak, dan seorang istri ini juga sudah cerai kemudian menikah dengan yang lainnya juga bisa anak. Berarti kan sebenarnya kan sama-sama on loh. Tapi kenapa kok pas waya ini bareng kok ora iso duwe anak? Ini membuktikan bahwa semuanya itu adalah min qudratillah. Semuanya itu adalah dari kuasanya Allah Ta'ala. Tengah iki dingendikaken ngoten. Mulane tengah iki kesimpulannya li annal mas'alah laisat aliyatan bal wara al asbab adh-dhahirah iradatullahi wa masyiatuh. Jadi tengah iki dingendikaken karena masalahnya ini bukan hanya permasalahan alatnya ini aktif atau enggak, on atau off. Tapi di balik semua sebab-sebab itu ada iradatullah, ada kehendaknya Allah. Bahkan nyuwun sewu. Iya nak sing bahasanya orang-orang sekarang itu sampai matur koyo ngomong koyo ini. Lah iya kenapa ya orang-orang yang tanda kutipnya itu berzina itu malah langsung hamil. Iya toh. Tapi orang-orang yang nikah dalam keadaan halal itu bahkan sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu orang dan hamil-hamil. Kan banyak tuh orang-orang bertanya seperti itu bahasanya kan ono. Bertanya, bahkan sampai hampir putus asa. Banyak orang yang bertanya seperti itu. Maka jawabannya mudah. Untuk menjawab yang seperti itu mudah. Kenapa kok orang yang berzina kok malah langsung hamil, sedangkan orang yang sudah halal kok ora langsung hamil? Jawabannya cuma satu kalau versi saya. Karena orang yang berzina itu langsung hamil karena mereka agar takut untuk melakukan zina. Dan orang-orang yang sudah nikah, yang sudah halal, kenapa kok tidak segera diberi anak padahal sudah halal? Karena agar hubungan keduanya seorang suami dan istri ini agar semakin hari semakin lengket, semakin cinta. Bayang nih loh Pak, kan
dengan adanya upaya dari keduanya, seorang suami dan juga istri, orang dandang dikai anak, akhirnya kan kedua-duanya kan sama-sama berusaha. Jadi akan menyebabkan sebuah kelanggengan cinta antara suami dan juga istri. Apalagi dalam jangka waktu mungkin yang sudah semakin lama. Suwe orang duwe anak berusaha terus. Engkau lek hasil tenan anak sangat menghargai terhadap kehadiran anak dan bahkan semakin cinta terhadap suami atau istrinya itu tadi. Dan begitu juga sebaliknya. Kadang gue enek, kadang gue enek sing tanda kutipnya seorang suami dan juga istri gara-gara langsung punya anak, mari rabi, langsung dua anak. Akhirnya setelah memiliki anak sudah tanda kutipnya sudah kehilangan rasa cinta. Kuyu enek koyo ngono kuwi. Mula ana bahasa kasaran ngomong lidadu ma'al ulfah supaya rasa cintanya itu semakin langgeng. Bon, kita lanjutkan lagi. Tengriki ingin dikaakan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulana bahasane tengriki ingin dikaakan oleh karena itu Allah Ta'ala dawuh berfirman dalam surat Asy-Syura 50 ayat 50 dan juga 49 lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur au yuzawwijuhum dukrana wa inasa wa yaj'alu may yasha'u aqima. Bon. Kita lanjutkan terakhir niki. Dengar iki akan fastajab pundi-pundi wae. Oh niki. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghabaw wa rahabah. Jadi dengar iki ada 3 sifat. Sifatnya para nabi. Yang pertama yusari'una fil khairat. Selalu bergegas di dalam kebaikan. Yang nomor 2, wa yad'unana raghabaw wa rahabah. Selalu berdoa kepada Allah Ta'ala dalam kondisi senang atau dalam kondisi takut, susah. Yang nomor 3, wa kanu lana khashiin. Wa kanu lana khashiin. Dan selalu kita itu konsen dan juga khusyuk dalam urusan ibadah. Syekh Mutawalli Asy'arawi ndawuhaken bagi para pejuang garis 2, orang-orang yang mengusahakan agar memiliki anak, hendaknya agar melakukan 3 tips ini agar dia bisa memiliki anak. Secara tegas Syekh Mutawalli Asy'arawi dawuh, summat waddihu al-ayatu sababa wa illata ikramillahi wastijabatihi li nabiyyi Zakaria alaihi salam. Allah Ta'ala telah menjelaskan alasan Allah Ta'ala itu mengijabahi dan memuliakan terhadap Nabi Zakaria dengan diberi anak itu ya 3 hal yang sudah saya sebutkan tadi. Maka hadis sifatun salasun ahlat Zakaria wa zaujatahu lihadal atau al-ilahi. 3 sifat ini merupakan sifat yang tanda kutipnya menyebabkan Nabi Zakaria bisa memiliki seorang anak. Bahkan tengriki dilanjutkan oleh beliau wa alaina an naqifa amama hadi tajribati li sayyidina Zakaria fahiya aidan laisat khassatan bihi innama bi kulli mu'minin yuqaddimu min nafsihi hadis sifat. Maka sifat ini bukanlah hanya terkhusus kepada Nabi Zakaria, tapi setiap orang mukmin yang mampu melaksanakan 3 sifat ini, insya Allah dia akan mendapatkan pemberian Tuhan berupa anak. Pertama, yusari'una fil khairat, bergegas di dalam urusan hal-hal yang baik. Yang nomor 2, wa yad'unana raghabaw wa rahaba, berdoa kepada Allah Ta'ala dalam kondisi senang dan juga dalam kondisi susah atau takut, dalam keadaan penuh harap atau dalam kondisi takut. Dan yang terakhir, wa kanu lana khashiin, dalam kondisi yang khusyuk. Mulana ngriki bahasane aqulu liman yu'ani minal ukhmi wa adamil injab wa daqat bihi asbabud dunya wa turuki babil attiba ayyal ja'a ilallah bima la ja'a bihi Zakaria. Bagi orang-orang yang sudah putus asa dari segala sebab yang ada di muka bumi ini, bahkan sudah dokter-dokter itu sudah angkat tangan untuk membantu dia memiliki anak, maka
Aku sarankan, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Aku sarankan kepada dia agar dia itu mengungsikan diri kepada Allah Ta'ala seperti halnya Nabi Zakaria mengungsikan dirinya kepada Allah Ta'ala. Bon, tengeriki ingin akan ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeriki ingin akan pertama yusari'una fil khairat. Orang itu harus bergegas di dalam urusan kebaikan. Ini tanda kutipnya sebuah pesan yang berat, Pak. Orang itu kalau ada kebaikan cuma melakukan begitu saja, itu tanda bahwa dia itu dalam kebaikan ya kelasnya cuma sekedar melakukan. Tapi kalau sudah yusari'un, bergegas, itu merupakan sebuah tanda bahwa dia itu sangat senang. Wong lek senang, pasti dia akan bergegas. Weng ya, kerjanya jam 8, dia pasti bergegas. Sak gurunge jam 8 wis kudu tutuk nang tempat kerja. Itu tandane awak dhewe senang, awak dhewe happy nglakoni barang tersebut. Tapi jajal lek urusan salat ngono, Pak. Dan wis ket mang dan si ora budal budal. Jadi pesannya di sini dalam urusan kebaikan itu bukan hanya melakukan, tapi yusari. Mana Gus Ba niku cara bahasa kasaran ngomong beliau itu pernah duka tenanan, ngamuk tenanan. Kita ini terkhusus kita orang-orang awam ini, kita itu nggak fair. Nah, bahwa kita itu nggak fair. Nggak fairnya itu dalam segi begini. Lah yo, awak dhewe iku lek urusan tikete pesawat, tikete kereta api. Lek jam 8 awak dhewe jan tenan, wedi ketinggalan tenanan sampai ana sing budal beberapa jam sebelum jadwal. Tapi nyapa? Lek urusan salat, lek urusan tahlilan awak dhewe keri-kerian. Ini kan namanya tidak fair. Ya kecuali kalau ada orang keretanya jam 8, dek ini wani budale jam 8 seprapat. Enek apa ora koyo ini? Ora enek. Yakin ora enek. Ya kecuali kalau nggak sengaja mungkin ketiduran nih. Tapi gak enek sing secara sengaja apa bahasanya mengakhirkan diri, nggak ada. Ini namanya nggak fair. Jadi pertama yusari'una fil khairat. Yang nomor 2 wa yad'unana raghaba wa rahaba. Ngeten. Keterangannya Syekh Mutawalli Asy'arawi, bergegas dalam kebaikan itu salah satunya adalah dengan infak, dengan sedekah. Orang itu berinfak dalam sedekah, dang ono wong semisal yang membutuhkan dang dikek. Jangan sampai ada perasaan yang sifatnya itu acuh, gak ngurusi tonggone ataupun orang-orang terdekat yang sedang membutuhkan. Karena nopo orang itu kalau dengan dia bergegas mau infak bersedekah gitu, akhirnya dia punya rasa belas kasih, dan berangkat dari rasa belas kasih ini akhirnya ini merupakan modal bagi dia untuk memiliki rasa belas kasih untuk anak-anaknya. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ngaten. Bon. Yang nomor 2, berdoa kepada Allah Ta'ala raghaban, dalam kondisi kita itu berharap terhadap rahmatnya Allah, wa rahaba, dan kita itu takut terhadap siksanya Allah. Kita itu dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, ojo lali panggah dungo. Paham ya napa? Dalam kondisi senang, dalam kondisi susah panggah dungo. Ya. Kenapa kok seperti itu? Dalam kondisi senang, awak dhewe ndonga supaya senenge iki langgeng terus. Ya. Supaya langgeng terus, bahwa kita itu bersyukur. Doa ini dalam rangkanya adalah bersyukur. Dungo ya Allah, semoga engkau langgengkan kebahagiaan ini. Begitu juga dalam kondisi sulit. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, awak dhewe ojo lali ndonga. Karena orang itu ya ancen aneh-aneh, maksudnya macam-macam. Ono wong dalam kondisi senang lalai. Ono sing koyo ngono kuwi. Ono wong dalam kondisi senang itu enggak lalai, tapi dalam kondisi cobaan dia
lalai, nggak terima, nggak bisa berdoa. Mulane dalam kondisi senang, dalam kondisi susah itu ojo lali ndonga. Dan ini eling kula teng tafsir Al-Qurtubi lek mboten salah bahas sing jenenge ndonga wa yad'una narahaba wa rahaba. Beliau menjelaskan tata cara ndonga sing bener iki bolak-balik tak aturi. Ndonga iku piye to, Pak? Ana sing adoh ngene, ana sing cedhek ngene, baru ana sing dukur ngene, ana sing tekek ndukure. Ya iki jenenge dengkul mek ngene tok. Gak gelem diangkat kan ngono to, Pak. Ana sing kadang ndonga iku sampai diangkat ini. Maka teng mriki akan ndonga sing bener, yang paling benar itu seperti ini. Dipaskan dengan apa ya sini dada dalam kondisi seperti ini. Agak sedikit direnggangkan seperti ini, ndonga koyo ngene. Terus dan dalam kondisi ini, dalam salah satu riwayat boleh orang itu ndonga dalam keadaan dengan cara menunjuk ke atas langit seperti ini boleh. Terus dalam kondisi yang sangat genting sekali, itu boleh orang itu mengangkat tangannya sampai dengan tinggi seperti ini. Dalam kondisi yang sangat genting. Secara awakmu ngono masalahe ono kuwedhe. Ya Allah, ndongane sampai ngono. Jadi kondisi ini genting. Ya kamu lek delok kancamu tangane dhuwur ngene. Dengere permasalahannya gede berarti. Wes. Niku wa yad'unana raghabau wa rahaba. Terakhir wa kanu lana khashiin, dan mereka semua para nabi itu kepadaku merupakan orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tawaduk, orang-orang yang konsen dalam urusan ibadah. Kalau saya Mutawalli Asy'arawi niku maknane khashiin itu radin. Radin itu artinya orang-orang yang ridho. Para nabi itu merupakan orang-orang yang ridho. Artinya bagaimana? Dawuhnya saya Mutawalli Asy'arawi, Allah Ta'ala tidak akan mengganti suatu takdir yang ada pada seseorang sampai dia ridho atas takdir tersebut, baru kemudian Allah Ta'ala ganti dengan kondisi yang lebih baik. Kalau orang masih belum ridho bahwa dia itu tidak memiliki anak, ya wes, orang arah diganti ya Pangeran. Baru kalau dia sudah ridho, baru akan diganti dengan yang lebih baik. Kalau orang itu masih belum ridho kondisinya itu semisal lagi terpuruk, nggak akan diganti. Tapi kalau dia sudah ridho akan diganti. Kalau masalah dimurati khasyiin ini konsen di dalam beribadah, ya kayak awak di sholat, Pak. Khusyuk itu ada dua. Pertama khusyukul qalbi, yang kedua khusyukul jawarih. Khusyuk dari segi pergerakan badan, anggota tubuh, ada khusyuk secara hati. Lek khusyuk ibadah, iku wong ibadah dalam keadaan badannya ora kakean obah. Lanang jerone salat kuwi ana syarat tidak boleh obah 3 kali secara langsung. Itu namanya khusyukul jawarih. Ada yang nomor 2 yaitu khusyukul qalbi. Atine iku dikonsenkan. Kalau dawuhnya para ulama, khusyuk di dalam urusan sholat itu kita berangan-angan terhadap maknanya kalimat yang kita baca. Kamu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, angan-angan makna ya Allah hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan, aku menyembah dan aku meminta pertolongan. Itu maknanya khusyukul qalbi. Pun wa kanu lana khasyiin ay mutawaddin fi ibadatin. Pun wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 91 ila naudha alam bisawab.